Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa menuju pengakuan dan kepastian hukum melalui pengangkatan pegawai honorer jadi aparatur sipil negara. Nah, ini info terbaru Bapak Ibu pada Sabtu 1 Juli 2023. Nah, tentunya ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu ya, kalau menuju pada pengakuan dan kepastian hukum, nasib honorer akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, untuk memastikan kira-kira apa dan bagaimana informasi terkait dengan ini, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah telah mengambil langkah yang sangat berarti dalam memberikan pengakuan dan kepastian hukum kepada pegawai honorer yang telah lama bekerja di sektor publik. Nah, tentu ini Bapak Ibu satu hal yang memang wajar disyukuri oleh Bapak Ibu honorer karena memang pemerintah tidak tinggal diam saja, tidak berpangku tangan terhadap nasib honorer yang sedang menjadi informasi publik dan hangat dibicarakan di berbagai kalangan saat ini. Nah, di sini disampaikan bahwa pemerintah mengambil langkah yang sangat berarti. Nah, tentunya ini adalah satu kesimpulan yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer. Tindakan tersebut adalah dengan mengangkat pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara. Tentu saja langkah ini memiliki dampak yang penting bagi pegawai honorer dan perlu dipahami implikasi dari perubahan status ini. Pengangkatan honorer, pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara, jelasnya memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Karena memang dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, maka pengangkatannya adalah sah secara hukum sesuai dengan regulasi yang ada dan segala sesuatu tentang honorer setelah diangkat menjadi ASN sah secara hukum. Dimulai dari status kepegawaiannya, pendapatannya, tunjangannya, kesehatannya, dan jaminan lain yang melekat pada pribadi seorang ASN seketika sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya ini bagi honorer yang sebelumnya bekerja dengan status kontrak atau tidak tetap. Dengan demikian, bahwa pegawai honorer akan memperoleh kepastian mengenai karir dan hak-hak mereka dari negara. Seperti jaminan sosial, nah tentunya ini adalah satu hal Bapak Ibu ya, yang dijamin oleh pemerintah kepada para ASN, yaitu jaminan sosial, pensiun, cuti, dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana kesemua ini nantinya akan didapatkan oleh honorer ketika sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tidak ragu dengan jaminan sosialnya, juga dengan pensiunnya, kemudian cutinya diakui, dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya tunjangan jabatan dan hal lain yang ada hubungannya dengan ASN. Gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai honorer juga akan meningkat, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu juga, pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN juga merupakan pengakuan terhadap profesionalisme dan kontribusi mereka dalam pelayanan publik. Itu artinya jika status aparatur sipil negara mencerminkan kepercayaan pemerintah akan kemampuan dan kompetensi pegawai honorer. Hal ini memberikan motivasi dan dorongan bagi pegawai honorer untuk terus meningkatkan kualitas kerja
dan mengembangkan diri dalam tugas-tugas yang mereka emban. Dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan kriteria untuk pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai negeri sipil atau diangkat menjadi PNS. Nah, tentunya syarat inilah nantinya yang perlu disesuaikan atau dikumpulkan oleh Bapak Ibu sehubungan dengan bila sudah disahkan RUU ASN menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi. Terdapat 6 kategori pegawai honorer yang berpotensi diangkat menjadi PNS, yaitu pertama, tenaga pendidikan, 2, tenaga kesehatan, 3, tenaga penelitian, 4, tenaga pertanian dan peternakan, 5, tenaga administrasi, dan tenaga fungsional. Keenam jenis honorer ini belum dicabut dan belum ditarik dalam RUU ASN. Maka doakan Bapak Ibu kiranya RUU ASN bisa sah menjadi undang-undang ASN. Pengangkatan pegawai negeri sipil didasarkan pada pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi sesuai dengan pasal 131A ayat 2 dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pengangkatan pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara memiliki implikasi yang sangat penting. Pegawai honorer perlu memahami perubahan status mereka, termasuk tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar sebagai pegawai dengan status tetap. Pemahaman ini penting agar pegawai honorer dapat mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru tentunya. Selain itu, pemahaman tentang kriteria dan proses pengangkatan juga diperlukan agar pegawai honorer dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN adalah langkah penting dalam memberikan pengakuan dan kepastian hukum kepada pegawai honorer. Tentunya ini ya dirasakan oleh Bapak Ibu honorer ketika nantinya sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu P3K, demikian juga dengan pegawai negeri sipil. Hal ini memberikan perlindungan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang mana saja ini yang dilindungi atau perlindungan apa yang didapatkan oleh para honorer setelah diangkat menjadi ASN, ikuti terus informasi berikut. Pertama, adanya perlindungan hukum yang lebih baik. Kemudian, peningkatan kesejahteraan ekonomi, tentunya ini melalui gaji dan tunjangan yang didapatkan. Kemudian, pengakuan terhadap profesionalisme dan kontribusi mereka dalam pelayanan publik. Mungkin misalnya dalam hal jabatan. Maka terkait dengan jabatan yang diemban, maka ada sesuatu yang didapatkan oleh ASN dari negara. Dengan memahami implikasi dari perubahan status ini, pegawai honorer dapat mempersiapkan diri dengan baik dan beradaptasi dalam tugas-tugas baru sebagai pegawai aparatur sipil negara. Pemahaman tentang kriteria dan proses pengangkatan juga sangat penting untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pegawai honorer yang berharap menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.